A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kami hadir di hadapan-Mu dalam kekosongan batin dan kekosongan pikiran, memohon agar Engkau izinkan kami menyatu dengan-Mu. Kami memohon agar setiap pengetahuan-Mu yang agung dapat kami serap, agar kami bisa melihat wajah-Mu di mana-mana, menyentuh kasih sayang-Mu di setiap sentuhan, dan merasakan pelukan cinta-Mu dari mana-mana. Pujian hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Setiap makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuji-Mu dengan segala nama-Mu yang indah. Kami pun di sini berkumpul dalam satu niat yang tulus untuk memahami pengetahuan yang datang dari sumber-Mu yang esa. Terangi jalan kami, bimbinglah kami dengan cahaya hidayah-Mu, agar kami bisa memahami diri kami sendiri, memahami jalan pulang dan memahami kesejatian-Mu. Wahai Tuhan kami, jadikanlah tangan-tangan ini menjadi tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan bagi siapapun yang mereka sentuh. Jadikanlah kami cahaya di tengah kegelapan, dan jadikan kami rahmat bagi alam semesta alam. Ya Allah, ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Reki Pondok Indah, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, yang terus setia menyaksikan juga di live TikTok, di channel YouTube saya juga. Selamat malam, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep Yunus yang ada di surat Yunus. Jadi kita bahas konsep Yunus diambil full ya dari surat Yunus. Semuanya ada 11 makro, 109 ayat ya. Nah, kemarin kita baru bahas makro 1 ayat 1 sampai 10. Ya, kalau boleh diulang lagi atau kalau boleh disimpulkan dari makro 1 kemarin. Jadi makro 1 itu berfungsi sebagai mukadimah metodologis. Surat Yunus dimulai dengan meletakkan landasan bahwa pesannya adalah logis, ayat 1. Kemudian harus didukung oleh bukti kosmologis di ayat 1, ayat 3 sampai ayat ke-6. Dan menuntut tanggung jawab moral, ayat 1 sampai ayat 10. Intinya adalah ambillah pelajaran dari sistem alam yang tertata, selaras, dan seimbang. Atau jika kita melanggarnya, hadapi konsekuensinya gitu. Nah, itu kesimpulan pertemuan yang lalu, makro 1 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, malam ini kita akan masuk ke analisis makro kedua, yaitu ayat 11 sampai ayat 20. Jadi ada 10 ayat lagi ya.
Nah, coba kita lihat dulu ayatnya. Oh, ini Qurannya belum muncul ternyata. Sebentar ya, kita keluarin dulu ayatnya. Sudah keluarkah? Belum. Belum Kang. Oh, belum ya. Ini udah keluar, udah keluar. Udah keluar layarnya? Dah, sudah keluar. Sudah, Pak. Oke. Kita akan masuk ke makro kedua. Ada 10 ayat, mulai ayat 11 sampai ayat 20 ya. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan ke Uber. Mudah-mudahan ke Uber. Silakan Bu Popi yang absen, yang ngatur. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimbangan di dalam kesesatan mereka. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, surat Yunus ayat 11 dan 12 ini menerangkan sifat dasar manusia dan respons terhadap bahaya. Ya, jadi di bagian ini membahas inkonsistensi sifat manusia dalam menghadapi kejahatan dan bahaya. Kontras dengan kesabarannya Allah gitu. Kita lihat misalnya mundur lagi ke ayat 11-nya ya. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan, syari itu keburukan ya. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka menyegarakan kebaikan. Syarok itu versusnya khoir. Khoir versusnya syar. Jadi baik, buruk ya gitu. Kebaikan atau keburukan. Walau yu'ajilullahu linnasi syarro istijalahum bil khair. Sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegarakan kebaikan. Pastilah diakhiri umur mereka. Katakanlah gini, ketika atau jika seorang itu mendapatkan keburukan, nah keburukan yang dia terima itu sebenarnya sudah diampuni sisanya gitu. Jadi kalau manusia itu punya salah 10, ya, nah dampaknya itu bukan 10-10-nya, tapi sebagian gitu. Karena sebagian besarnya udah dimaafin sebetulnya. Nah jika semua kesalahan manusia itu berbalik, dibalas gitu, maka manusia pasti udah berakhir umurnya gitu. Udah nggak ada ampun lagi ya misalnya. Tapi karena sifat Allah maha penyabar tadi, maha pemaaf gitu ya. Jadi ayat 11 ini juga menyatakan kesabaran Allah dan konsekuensi kejahatan. Ya,
Pernyataan logisnya apa? Jika Allah menyegerakan kejahatan atau menyegarakan keburukan, itu berarti respons negatif. Bagi manusia secepat mereka meminta kebaikan, respon positif. Pasti umur mereka sudah berakhir. Ya, ini berarti ada implikasi. Kehidupan manusia dipertahankan karena kesabaran Allah gitu. Bukan karena kesempurnaan permohonan manusia. Diulang ya. Jadi kehidupan manusia dipertahankan karena kesabaran Allah. Bukan karena kesempurnaan permohonan mereka. Nah, ada yang namanya hukuman penundaan. Di ayat 12-nya bisa sama tadi ya. Jadi ada hukuman penundaan istilahnya itu. Jadi orang yang tidak mengharapkan pertemuan atau liqa dengan Allah, fanadzarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'maun. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan liqa, tidak mengharapkan bertemu dengan kami, bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Ya, jadi orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, tidak peduli dengan akuntabilitas, dibiarkan bergelimang dalam kesesatan. Nah, di ayat yang ke-12-nya, wa idza masal insana durru da'ana li janbihi au qaidan au qaiman gitu. Apabila manusia itu ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, setia. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat sebelumnya. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Ya begitulah orang-orang yang melampaui batas. Musrifin. Begitulah orang-orang yang melampaui batas. Memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, ini mengandung pola kontradiktif gitu ya. Maksudnya apa? Manusia dalam bahaya berdoa dalam segala posisi. Jadi ketika manusia itu dalam kondisi bahaya, maka dia langsung otomatis berdoa dalam segala keadaan, berbaring, duduk, berdiri. Nah, tetapi setelah hilang bahaya, mereka kembali ke jalan sesat, seolah-olah mereka tidak pernah berdoa. Nah, ini perbuatan siapa? Begitulah orang-orang yang melampaui batas. Musrifin. Ya, musrifin itu melampaui batas, melalaikan, memboroskan, keliru, gara-gara kacau pikirannya. Itu namanya musrifin. Ya, nah ayat ini mengungkap kemunafikan praktis manusia. Ada istilah kemunafikan praktis gitu ya. Musrifin yang diartikannya orang-orang yang melampaui batas adalah mereka yang memandang baik apa yang mereka kerjakan. Melupakan janji untuk kembali kepada Tuhan ketika bahaya. Menunjukkan pola pikir yang rusak, yang kacau, yang dianalisis dalam definisi sarofa tadi. Ya, jadi ada orang yang begitu. Kalau sudah datang bencana, baru dia berdoa. Hilang bencana, ya balik lagi. Gitu. Balik deh. Balik deh. Ya, coba masuk ke ayat 13-14. Bu Kopi menunjuk, mengabsen. Ya, mangga. Bu Ratna, mangga. Nah, nuhun, Popi. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat Yunus ayat 13. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu, ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. 14. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Ya, ayat 13 dan ayat 14 berbicara tentang hukum sejarah dan pergantian generasi. Ya, jadi bagian ini memberikan peringatan berdasarkan sejarah. Ayat 13 itu berbicara hukum kezoliman dan juga mujrimin. Ya, coba lihat kalimatnya. Ada mujrimin ya. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu zolim. Walamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa makanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kaum yang berbuat Ya, dosa. jadi kata kunci yang pertama zolim dan mujrim. Ya, ini gabung nih dua-duanya. Di pembahasan tentang dosa itu mujrim itu adalah dosa karena salah pola pikir. Ya, zulmun itu artinya gelap. Ya, hatinya tertutup, tidak bisa menerima cahaya. Dan ayat ini bercerita tentang hukum kezaliman dan mujrimin. Bahwa generasi sebelum umat ini telah dibinasakan ketika mereka berbuat zolim. Ya, mereka orang-orang yang zolim itu selalu mendustakan Rasul yang membawa keterangan yang nyata. Dan mereka tidak hendak beriman. Ya, nah hukum ini maksud itu pembalasan bagi mujrim, orang-orang yang berbuat dosa karena salah cara Pola pikir. berpikirnya itu berlaku universal. Ya, jadi generasi umat-umat dulu itu dibinasakan karena mereka berbuat zolim dan karena mereka berbuat dosa mujrim, Mujrimin. gitu ya. Nah, misalnya kita baca ayat yang lain sebagai penjelasannya ya. 6 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 6. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Ya, artinya sudah banyak generasi-generasi yang lalu dibinasakan. Berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Mengapa mereka dibinasakan? Tadi karena perbuatan dosa mujrim. Ya, surat 6, masih surat 6 ya, ayatnya 123. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memberdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, akabiro mujrim diartikan di sini penjahat. Demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri akabir, pembesar-pembesar mujrimin yang
jahat. Jadi mujrim itu orang-orang yang berbuat jahat gitu. Karena polanya salah gitu. Pikirnya Dia salah. bilang ini alih fungsi lahan pembangunan, taunya ngerusak. Itu namanya mujrim. Oke, balik ke surat Yunus lagi. Tadi ayat berapa? 12, 11 ya? 13, 13 Kang. 13, 14. Oh, 13, 13 14. 14. Ini yang pertama. Jadi Yunus ayat 13 itu menerangkan tentang informasi bahwa generasi-generasi sebelum umat ini dibinasakan karena mereka berbuat zolim. Jolim dan Zolim. mujrim. Ya, kenapa Jahat. zolim? Karena mereka yang mujrim zolim. Salah Punya pola pikir. Salah Nah, berpikir. ayat Pikirnya 14-nya salah. ini ayat 14-nya ini bicara tentang konsekuensi kekuasaan. Kemudian kami jadikan kamu khalifah, diartikannya pengganti. Summa ja'alnakum khalaifa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai khalifah, sebagai penguasa di muka bumi sesudah mereka binasa, sekarang kamu yang menjadi penguasa bumi. Supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat gitu. Apakah berbuat seperti orang dulu atau melakukan Lebih baik. perbaikan? Ya, bahwa ada yang namanya pergantian penguasa. Allah menjadikan umat saat ini sebagai pengganti-pengganti di muka bumi. Bumi. Dan informasinya bahwa kita ini bukan generasi pertama di Di bumi, bumi. tetapi generasi kesekian. Apa kesekian puluh, apa kesekian ratus, apa kesekian ribu ya Bu? Ya, apa tujuan logisnya? Untuk memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Buat lebih baik Artinya atau tidak. setelah menyaksikan sifat musrifin di ayat yang 12, orang-orang yang berlebihan, dan hukum sejarah bagi mujrimin di ayat yang ke-13, nah ayat Musrifin. 14 menjadi peringatan keras bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak abadi. Halo? Iya, Kang. Ya, Iya, jadi presiden berapa puluh tahun? 5 tahun. Sebentar, ya, gitu. Amanah ya. Jadi RT juga. Tapi biasanya lebih awet jadi RT daripada jadi presiden ya. Halo? RT tetap namanya. Kadang mau jadi RT. Tidak ada. Oke, kita masuk ke ayat 15 sampai 17. Ini bercerita tentang pertahanan otoritas wahyu. Coba lanjut 15, 16. Ganti Bu Ratna mau lempar ke siapa? Pak Gatot. Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat Halo? 15. Ya, halo? Iya, suaranya Halo? kecil. Oh, Yuk. hilang. Kedengeran nggak, Kang? Iya, di sini hujan besar jadi suaranya mengecil. Oh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. Ada yang begini ya. Hmm. Jadi ada orang-orang yang tidak mengharapkan atau orang yang tidak mengharapkan liko. Liko itu bertemu. Interaksi. Orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata,
orang yang tidak mengharapkan akuntabilitas atau hukum Allah menuntut gitu. Apa tuntutan mereka yang tidak mengharapkan liko, tidak mengharapkan akuntabilitas, tidak mengharapkan hukum Allah? Mereka menuntut datangkanlah Quran yang lain atau gantilah Ganti dia. lagi. Jadi orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang kafir istilahnya, itu menuntut penggantian dan penolakan terhadap berita, terhadap Nabi. Emang menyampaikan Quran tuh menyakitkan. Ada kadang-kadang celetukannya gini, pasti ayat lagi. Tuh kan ayat lagi kan? Gantilah, jangan Emang. ayat mulu, kan itu ya? Iya. Aduh, gimana? Sindir Yang soalnya. lain ke ayat lagi. Atau yang paling halus, mana hadisnya? Kalau nggak ada hadisnya, saya nggak percaya. Itu lebih halus. Ya, padahal Quran juga hadis. Hadis terbaik. Hadis Iya, terbaik. Hadis. Sana hadis. Iya. Ahsanul hadis. Ya, tapi ini kan penolakannya kasar ini mah. Datangkan Quran yang lain atau ganti dia gitu. Apa responnya? Responnya Rasul, responnya Nabi. Tidak patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Tidak patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku Ya. tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Responnya begitu. Ya diterima syukur, ditolak ya nggak apa-apa. Gitu kan? Iya. Nah, ini Yang penting menegaskan menyampaikan. bahwa Al-Quran bukan produk Nabi, Siap. melainkan wahyu dari Tuhan yang tidak dapat diubah. Ya, otoritas mutlak. Nah, penolakan mereka disebabkan karena Quran itu menyakitkan. Menyakitkan maknanya menantang tradisi atau mengganggu kenyamanan mereka. Ya, jadi karena kenyamanannya terusik, tradisinya terganggu, kepentingannya merasa direcokin, akhirnya mereka menolak ayat atau menolak Quran. Ya. Nah, kita masuk ke ayat 16 itu bicara tentang argumen logik. Argumen logis. Coba masuk ayat 16 ya. Ya. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Ya, apa pernyataan logisnya Rasul sebagai petugas penyampai ayat? Katakanlah, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu. Dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Artinya apa? Jika Allah tidak menghendaki, ya aku pun tidak akan membacakannya. Dan Allah pun tidak akan memberitahukannya. Dan ini kan ada bukti sejarah. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Dulu juga aku kalau belum waktunya, aku juga nggak pernah ngomong begini. Kenapa tiba-tiba aku menyampaikan ayat ya? Kan memang udah waktunya aja. Ya, logika implisitnya apa? Selama puluhan tahun hidup, sebelum kerasulan, sebelum kenabian, ya kan si penyampai itu kan tidak pernah menunjukkan klaim ini atau menyusun kitab seperti ini.
Ya, dulu juga kita berteman segala macam gitu. Ya, karena aku dapat tugas menyampaikan, ya sampaikan aja. Nah, yang perlu juga diperhatikan di sini berkaitan dengan rasul diri. Ya, konsep rasul diri atau potensi nubuat itu diaktifkan pada umur-umur tertentu, mencerminkan karakter terbaik para rasul. Nah, ini juga menguatkan argumen bahwa kepribadian Nabi secara manusia adalah tempat benih wahyu diletakkan gitu. Kan Allah juga Maha tahu kepada siapa kenabian itu diberikan gitu. Iya. Ya, yang penting rasul dirinya mesti disadarin dulu si PPH-nya tuh gitu. Gitu ya. Nah, ini argumen logiknya begitu. Ya, jika Allah menghendaki, aku juga tidak akan membacakannya gitu. Kalau kamu terima, ya alhamdulillah. Kamu tolak, ya juga nggak apa-apa gitu. Tugasku hanya menyampaikan. Nyampe. Masuk ke ayat 17. Ini penegasan kezoliman mutlak. Surat ayat 17 nih. Ibu Warnides, monggo dilanjutkan. Baik Pak Ya. Gatot, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 ayat 17. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Ya, di ayat sebelumnya penyebab dibinasakan umat sebelumnya karena apa? Karena Kezoliman. kezoliman. Ya, ada kezoliman terbesar. Bahwa kezoliman terbesar adalah mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Nah, ayat ini juga memberikan definisi tentang kezoliman. Zoliman. Jadi definisi kezoliman itu adalah mendustakan kenyataan atau tanda-tanda yang ada di dalam diri anfus atau yang ada di ufuk. Ya, coba lihat ayat ini. Ayat Siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah? Berarti zolim adalah mendustakan kenyataan atau mendustakan tanda-tanda, mendustakan ayat. Ayatnya di mana? Ayatnya di dalam ufuk dan di dalam diri. Surat 4153 ya. Gitu. Ya. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di ufuk dan di segenap diri mereka sendiri. Nah, jadi kesimpulan logiknya apa? Setelah semua bukti, baik bukti kosmik dan historis disajikan, menolak wahyu bukan hanya kesalahan, tetapi kezoliman terbesar. Karena menolak kenyataan atau menolak hukum alam dan hukum moral gitu. Atau hukum sosial. Ya, zolim di sini kan mendustakan kenyataan gitu. Menolak kenyataan dalam bentuk hukum alam dan hukum moral gitu. Moral. Ya. Nah, ayat selanjutnya 18 sampai ayat 20 itu di situ ada cerita perselisihan, ada syafaat, dan ada penantian keputusan. Ya. Coba lihat ayat 18. Lanjut. Boleh dilempar. Surat. Lempar ya Kang? Ya. Ke Ibu Asti Dianto. Boleh. Baik, terima kasih Bu Warnides. Ya, Ya, Ibu. Popi ikut belajar.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka mempersekutukan. Ya, jadi bagian ini menyinggung praktek syirik, kesesatan syirik dan syafaat palsu. Jadi yang disebut dengan kesesatan itu adalah menyembah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau madorot. Apa alasan mereka menyembah selain Allah, mengabdi kepada selain Allah gitu, mengabdi tidak sesuai dengan kenyataannya. Alasan mereka adalah mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah gitu. Jadi ada anggapan bahwa ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah, makanya mereka sembah itu gitu. Jadi mereka menyembah, mereka mengabdi itu karena mereka menganggap mereka dapat memberi syafaat. Beli, Kak. Perjualbelikan itu, Kak. Apa respon Allah? Apakah kamu mengabarkan? Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit maupun yang ada di bumi? Gitu. Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya? Gitu. Ya, mengelabui Allah. Jadi praktek tadi mengabdi kepada selain Allah adalah mengajarkan Allah atau istilahnya mendikte kebenaran gitu. Karena mereka membuat klaim yang tidak berdasar atau tidak sesuai bukti dan kenyataan. Mengada-ada. Diulang ya. Jadi praktek syirik atau praktek orang-orang yang mengabdi kepada selain Allah itu seakan-akan mereka ngajarin Allah gitu. Atau mendikte kebenaran. Karena mereka membuat klaim yang tidak berdasar. Tidak sesuai kenyataan dan tidak sesuai bukti baik di langit maupun di bumi. Ya. Gitu. Nanti kita bicara syafaat panjang. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali izin Allah. Memang ada yang diberikan wewenang, diberikan KTBLC, diberikan izin untuk memberi syafaat. Tapi itu pun kepada orang yang berhak mendapat syafaat. Ada orang yang tidak berhak mendapat syafaat itu. Nah, ayat 19 itu bicara sumber perselisihan manusia. Coba lihat. Satu lagi ya, Kang. Ya, monggo. Surat Yunus ayat 19. Manusia dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Wa makanan nasu illa ummatan wahidatan. Manusia itu dahulu adalah umat yang satu. Ummatan wahidatan. Ya. Atau satu
persekutuan. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Ya, ini kan realitas. Kenyataannya mereka kemudian berselisih. Apa ketetapan Allahnya? Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dulu, pasti telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Jika bukan karena ketetapan yang telah ada, maka Allah sudah pasti akan menyelesaikan perselisihan itu saat itu juga. Ya, implikasinya adalah perselisihan baik dalam bentuk perbedaan pendapat, baik dalam bentuk perselisihan atau pendapat gitu ya, adalah bagian dari skenario. Halo? Iya. Ini kan Iya. skenario. Skenario Allah. Ya, Ayatnya kan kembali. gitu. Manusia itu dulunya satu umat. Kemudian mereka berselisih. Nah, ini kan pernyataannya Allah. Iya. Ya. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dulu, pasti telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini berarti ketetapan. Ya, Iya. bahwa perselisihan seperti perbedaan pendapat, perbedaan paham, perbedaan keyakinan, ya, adalah bagian dari skenario ilahi yang disebut dengan ketetapan namanya. Kalimatun sabakot namanya. Ya, dalam masa penangguhan. Karena nanti semuanya bakal diberikan keputusan. Ya, nah, makanya masuk ke ayat 20. Semuanya akan diputuskan. Nanti ya. Nah, ini ayatnya. Ganti ya, Kang ya. Ya. Ibu Leni, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Ya sudah, kita sama-sama apa, Bu? Nunggu. Sama-sama nunggu. Karena keputusannya belum ada. Belum diputuskan. Belum diputusin. Ya, ini penantian keputusan gaib namanya. Jadi ada tantangan. Mereka menantang. Mengapa tidak diturunkan kepadanya satu ayat, satu mujizat gitu. Ini ayatnya apa? Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun. Diartikannya mujizat di sini ya. Mereka menuntut mujizat nyata. Mereka menuntut ayat untuk diturunkan. Terus apa responnya? Katakan. Ketika mereka menuntut tanda, menuntut mujizat, menuntut gini kan. Kalau kamu benar Rasul, coba begini, begini, begini. Itu kan namanya mereka menuntut namanya. Apa responnya? Katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu saja olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang yang menunggu. Ya. Jadi Bapak, Ibu semuanya, iya sama dengan saya juga sama-sama nunggu. Nunggu keputusan. Betul nggak? Iya, saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya udah tunggu aja. Besok akan terjadi apa juga kita nggak tahu. Ya, apa simpulannya? Kita semua hanya menunggu keputusan Allah.
Karena Allah punya hukum sebab akibat Akibat. yang masih bersifat gaib jika itu belum terjadi. Jadi, iya. Nah, ini adalah penutup makro yang menempatkan hasil akhir kembali kepada otoritas Tuhan, bukan tuntutan manusia. Ya, jadi kita tidak perlu ambil pusing terhadap tuntutan-tuntutan banyak orang yang di luar kesanggupan kita sebagai manusia. Rasul aja hanya berkewajiban menyampaikan. Kebenarannya nanti akan diputuskan. Kita sama-sama menunggu. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Gitu, sama-sama nunggu. Mana ayatnya? Bentar. Nih, 3888. Nanti ya, Kang. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Ya. Wala ta'lamunna, dan kamu pasti akan mengetahui kebenaran berita Quran kapan? Beberapa waktulah lagi. Ya. Ya, kita kan bicara Quran nih. Banyak hal-hal yang baru isinya kan berita. Berita, prediksi, estimasi kan. Ya, tunggu aja besok, lusa. Ya, halo? Ya. Oke. Sudah selesai makro kedua. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya, ada masukan, ada pertanyaan di makro 1 ini yang mau diperdalam atau diperluas? Halo? Ya, halo. Kemarannya pada kemana ini? Ya. Ya, hadir, Pak. Ya. Hadir. Ada saran, ada pertanyaan, ada ayat yang perlu dijabarin lagi? 11 sampai 20 tadi. Saya ada satu soalan tentang tadi ayat ke-15. Ayat 12. 15. Ya? 15. Oke, mundur 15 ya. 10. Saya. 15. 10-15. Kang, adakah ayat yang diterangkan ini kebanyakan kita selalu mengikut hadis. Jadi diterangkan di ayat ini menyatakan yang tiada lain gantian kan selain daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah sebaik-baik hadis. Betul kan, Kang? Betul. Ini Betul, ayatnya. ya? Surat 39:23. Allahu nazala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Ahsanal hadis. Ya, hadis yang paling baik. Yaitu Quran. Ya. Jadi sebaik-baik hadis Quran. Ialah Al-Quran. Jadi kita sekarang sedang belajar hadis bukan? Belajar. Iya. Sebaik-baik hadis. Hadis. Nah, cuman hadis ini banyak yang menganggap remeh. Ya. Surat 5681. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Ya. Afa bihadzal hadis. Apakah kamu menganggap remeh hadis ini? Hadis yang mana? Quran. Al-Quran. Nah, hadis apa artinya?
Perkataan. 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 Quran perkataan bukan? Ya, Perkataan Allah. Perkataan siapa? Allah. Ada yang lebih baik dari perkataan Allah? Tidak ada. Tidak. Ada nggak yang mau ganti sama perkataan lain? ada. Ada Ya, Pak. tadi. Ada tadi yang 10 ayat 15. 2015 ya? Ya. Ada yang nggak suka dengan perkataan ini, nggak suka. Dia pengen yang lain. Yang lain. Lain dari Gantilah dia, jangan pakai hadis yang ini. Pakai hadis yang lain aja, perkataan manusia gitu. Ayat terus. Nah, iya. Nggak ditanya hadisnya mana katanya. Nah, ini kan hadis. Iya. Oh, Ini ya. kan sebaik-baik hadis. Hadis, Ya. Insya Allah. Enggak, waktu Nabi ditantang, datangkan Quran lain atau ganti. Apa jawabnya? Tidak patut. Tidak patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Nah, kalau yang perkataan Nabi hadis bukan? Hadis Nabi namanya. Iya. Ya, perkataannya Nabi. Nah, Mungkin nggak Nabi menggantikan wahyu? Tidak. Berani nggak? Berani nggak? Nggak berani. Nggak berani. patut. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Nabi ngikuti apa? Allah. Quran. Ngikutin wahyu. Kalau kita ikut wahyu, berarti ikut Nabi nggak? Iya. Iya tuh. Kan Nabi ngikutin wahyu. Halo? Iya. Iya. Tapi orang-orang ini nih yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, pengennya apa? Jadi lain. Yang lain. Yang lain. Maunya yang lain aja. Ya, cerita Israiliyatnya banyakin. Bumbunya banyakin, jangan banyakin ayatnya. Banyakin bumbunya aja biar seru gitu. Biar ada ketawa-ketawanya. Pak Herman ketawa, Pak Herman. Emang bicara ayat nggak bisa ketawa? Ya. Bisa lah. Bisa nawain diri sendiri kan, ternyata banyak usaha. Gitu Bang Herman ya. Banyak yang tertampar soalnya. Dengar ayatnya mabuk, Kang. Iya mabok. Dengan ayat mabok, pengen yang lain aja. Pusing ngebul. Ya, makanya pelan-pelan bacanya. Karena Terima biasa kasih, Kang. dengan Itu, Pak. ceramah biasanya, Kang. Satu-satu. Siapa? Boleh, Yo. boleh saya Pak. Surat 6 ayat 9 Pak. 6 ayat 9. An'am. Saya bacakan izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki. Dan kami jadikan dia berupa laki-laki. Kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Sadaqallahul azim. Ya kan tadi mereka minta bukti. Di ayat berapa tadi yang minta bukti? Coba datangkan bukti dah. 10 Ayat 15. 20. 20 kan? 10-20 nih. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan, mukjizat atau bukti dari Tuhan? Mau bukti apa lagi? Mau bukti apa lagi? Benar. Kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentu kami jadikan dia berupa seorang rijal. Rijal nih. Rijal itu orang yang ahli expert.
Ya, kalau kami jadikan rasul itu malaikat, pasti dia juga seorang ahli, Ahli. bukan Superman, bukan Hulk, bukan. Rijal di sini apa maksudnya? Expert. Halo? Bulan. Coba lihat Ahli. 21 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi yang diberi wahyu. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, dan jika kamu tiada mengetahui. Ini ada kata rijal di sini. Wa ma arsalna qoblaka illa rijalan. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan dia seorang rijal. Yang kami beri wahyu. Wahyu. Jadi rijal itu orang yang ahli. Fas'alu ahla. Tanyakanlah kepada ahli wahyu. Ahli zikri diartikannya Ahla zikri. wahyu. Tanyakanlah kepadamu orang yang berilmu. Zikri itu wahyu. Surat Shad 38. Ayat 2 tuh. Ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan. Apa Arabnya? Zikri. Wal Zikri. Quran zikri. Demi Quran yang punya zikri. Zikir. Jadi zikri itu Quran, wahyu. Ayo. Nah, coba diurut ya. Urut. 10, 15, ya. Kan? Orang tetap ragu kan? Ya, Banyak tetap orang ragu. yang dibacakan ayat dia nolak. Dia minta diganti yang lain. Ya, diganti yang lain dari pihak diri, dari pihak diriku. Nabi pasti nolak. Aku juga ngikutin wahyu. Surat 6 ayat 9, katakanlah rasulnya malaikat nih. Kayak Hulk, kayak Hercules atau kayak apa tuh? Superhero. Superhero. Superman. Tetap aja ragu juga. Ragu juga. Dan yang dijelaskan di sini apa? Kalau kami jadikan rasul itu malaikat, tentu kami jadikan dia seorang rijal. Rijal di sini bukan laki-laki secara gender. Ya. Oh? Iya. Rijal itu ahli. Ya. Ahli apa? Kalau Ahli wahyu. Rijali. Rijalan nuhi ilaihim. Dan tidak kami mengutus rasul sebelummu, pasti dia seorang rijal. Rijal. Ya kalau dia nggak rijal, bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan? Sah. Fas'alu ahla zikri. Tanyakanlah kepada ahli azikri. Azikri adalah Quran di surat Shad ayat 1 tadi. Jika kamu tidak tahu, ya jika dia benar laki-laki yang diberi wahyu seperti rasul sebelumnya, kira-kira dia bisa jawab nggak? Bisa. Harus. Atau iya, kalau nggak bisa berarti bukan. Bukan. Ahli kamu nggak bisa. Ya itu bukan ahli. Masa ditanya jawabannya ngawur, ditanya ngarang jawabannya, ditanya opini lagi, katanya pokoknya meureun sugan barangkali. Ih, gimana? Halo? Ya. Ya. Tetap, Pak. Aduh, Iya. Aku sedang lihat Pak Herman gembira sekali sih. bisa ketawa Pak Herman ternyata. Ternyata Kirain bisa serius. ketawa. Ya, Pak Herman Jadi puas selalu- tuh jawabannya. ya pasal di media selalu katanya selalu bergaduh tentang Al-Quran dan hadis. Kalau orang buka tentang Al-Quran, dia kata, oh tidak, mesti mau ikut hadis. Jadi Betul. Beredar begitu. ya selalu Aduh, gitu itu ya. bertengkar. Sama semua sama.
Iya, Hadis hadis itu itu kan artinya perkataan. perkataan. Iya. Quran itu kan juga perkataan. Dan Ya. Quran perkataan yang terbaik. Kenapa? Karena itu Hasanah. perkataan Allah. Allah. Iya. Dan ketika Nabi ditantang, datangkan Quran yang lain dari sisimu. Oh, nggak boleh. Aku hanya ngikutin wahyu, kan ditolak lagi. Iya. Ya. Nah, saya kasih tahu yang lebih tegas ya. Halo? Ya. Ya, Pak. Ya. Soalnya kepalanya udah licin, Bang Herman. Udah licin. Iya, udah nggak ada halangan, udah nggak ada hambatan. Pasti itu apa namanya itu parabolanya udah kinclong ya. Ada penghalang. Nih, siap nggak nerima kenyataan nih? Coba lihat. Ini kenyataan nih. Bukan kenyataan, data. Oke. Bernapas dulu ya. Tarik napas dulu. Sekarang gini. Ketika orang bicara tentang hadis, yang dimaksud hadis yang mana? Orang-orang Rasul, banyak. hadis Nabi. Hadis dari Hadis Nabi. Nabi. Nabi siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Karena hadis Nabi yang lain kan nggak pernah dipakai. Enggak. Oke, sekarang kita masuk ke surat Muhammad ya. 47 ayat 1. Coba lihat nih. Langsung nonjok ini ayat 1-nya. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Catat ya ayat 1 nih. Ini surat Muhammad ya. Iya. Orang-orang yang kafir. Langsung yang ayat pertamanya langsung cerita itu. Nggak ada mukadimah yang lain. Ya. Kan kalau ayat yang lain kan ada mukadimah dulu segala macam. Ini langsung to the point nih. Karena banyak orang yang mengatasnamakan Nabi. Tapi dia dusta. Tapi dia dusta. Dusta. Oke. Nah, Nabi nggak mau nih orang-orang mengatasnamakan dia tapi bohong kan? Iya. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Satu nih, ada orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Oke? Oke, 1. Ayat 2-nya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta berikan pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Oke. Ayat pertama cerita apa? Orang kafir yang Orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya. Udah diterangkan belum karakteristiknya? Cirinya, sifatnya di ayat itu? Iya. Iya, Sudah. wae. Menghalangi dari jalan Allah. Karakternya, cirinya udah diterangin belum? Belum. Baru diterangkan ada orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini kan konsekuensi ini mah. Ya. Allah menghapus amalnya. Nah, di sini kan cirinya belum disebutin. Belum ya. Belum. Jadi ada orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah. Yang ayat 2, ada orang beriman dan beramal soleh ya. Jadi kafir versus Iman. nih. Beriman. Bang Herman mau ngambil jalur yang mana? Beriman. Oke. Serius benar? Serius? Serius. Deal ya, deal. Oke, deal. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh serta boleh nggak diputusin? Nggak boleh. Nggak boleh.
Nggak boleh. Kata Beriman sambung. kepada, perhatikan, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Al-Quran. Nah, jadi berimannya kepada apa? Diturunkan. Yang diturunkan. Yang diturunkan kepada Muhammad apa? Quran. Al-Quran. Itulah yang Benar. hak. Hak itu apa? Benar. Benar, oke? Benar. Jadi yang benar, imannya kemana? Al-Quran. Kepada apa yang diturunkan kepada Diturunkan Muhammad. Pada Muhammad. Ini Muhammadnya bukan kurung nih asli. Iya Wa katanya. amanu bima nuzila ala Muhammadin. Muhammadin. Muhammad. Ini benar nih, berarti bicara Quran kan? Iya. Oke. Allah menghapus kesalahan mereka dan memperbaiki mereka. Mereka. Jadi yang beriman, yang benar itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Muhammad. Wahyu kan? Iya. Wahyu. Kan tadi di surat sebelumnya 10 ayat 5, aku hanya mengikuti wahyu. Wahyu. Wahyu kan turun kepada Nabi. Oke, lanjut Bang, ayat 3. Yang demikian adalah kerana sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Tahan. Nah, Tahan. Orang kafir mengikuti yang batil. Ya, kan sebelumnya ada yang hak. ya. Yang hak apa? Quran. Diturunkan kepada Muhammad. Iya apa? Al-Quran. Quran. Orang kafir ngikutin Quran nggak? Tidak. Nolak. Dia minta diganti yang Baik. yang lain dari sisi siapa? Sisi Tuhan. Muhammad. Dari sisi Muhammad. Dari sisi Muhammad. Dari sisi Muhammad. Muhammad. Nabi Nah, Muhammad yang enggak keluar berani. dari sisi Muhammad apa namanya? Wahyu. Hadis. Yang hadis Nabi tadi. Oh. Hadis Nabi. Kan Quran juga hadis dari Allah. Tapi orang kafir menolak Quran, pengen yang lain. Coba ulangi ayat 3-nya. Yang demikian adalah kerana sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Mengikuti yang batil berarti ngikuti apa? Selain Quran. Nah, mengikuti selain Al-Quran. Oke, lanjut. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Nah, orang beriman mengikuti apa? Al-Quran. Quran yang hak dari Tuhan mereka. Terus? Demikianlah Allah membuat untuk manusia pembandingan bagi mereka. Nah, ini perbandingan. Orang kafir mengikuti yang batil. Orang beriman mengikuti yang hak. Ya. Kalau mengikuti kan mengikuti yang hak, mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran berarti mengikuti selain apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengikuti selain wahyu, mengikuti di luar Quran, apa? Batil. Emang ada orang kafir? Enggak. Emang ada? Enggak ngaku. Enggak mungkin, orang KTP-nya Islam kok. Enggak ngaku. Ngaku. Ngakunya orang beriman. Ya kan ayatnya begitu. Ya. Nah, orang kafir suka nggak denger ini? Enggak. Kelojotan. Masa ditampar dia. Pasti kelojotan apa ya bahasa Singapura? Kayaknya yang dongeng-dongeng. Dan mereka marah dikatakan marah, pasti gelisah. Dan marah karena dikatakan pasti kafir. kejang-kejang. Gimana? Kejang-kejang dan menyakitkan katanya. Ini memang pahit, tapi ini kan ayat mesti dibacain. Sangat jelas. Capek. 2 ayat 3 sangat jelas. Ini ayat 3 udah jelas nih, perbandingan dibandingin langsung orang kafir, orang beriman nih. Orang kafir ngikutin yang batil, orang beriman mengikuti yang hak. Ini jelas nih. Yang hak dari Tuhan, yang batil dari
selain Selain Allah. itu. Ini Selain itu. permisalan ya, Kang? Nah, itulah namanya mereka menyembah selain Allah. 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 Balik ke surat Yunus tadi, ayat berapa? Yang mereka menyembah selain Selain 10 Allah. mengharap Ayat dapat syafaat. 10-13 ya. Berapa tadi? Apa 10-13? 13 apa tadi? Kembali ke Yunus tadi. 18. 18. Oh, 18 ya. Sampai 18-nya. Dan Belas. mereka menyembah selain Selain Allah. Allah ya. Menyembah selain Allah berarti mengikuti yang Batil. batil. Yang tidak dapat mendatangkan madarot dan tidak pula manfaat. Tapi mereka bilang, enggak. Ya, mereka itu bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Berarti kan menduakan Allah tadi. Allah. Betul. Menyekutukan musyrik. Iya. Jadi gitu anggapannya. Kalau nggak pakai katanya pokoknya nggak asik. Iya. Halo? Iya. Gimana, Bang? Bang? Kasih, Pak. Jelaskan. Ya, gimana, Bang? Berarti Jelas. Aduh, si Abang. berarti sunnah Nabi itu juga Al-Quran ya kan? Iya loh. Berarti karakteristik sunnah Nabi itu jelas-jelas Al-Quran ya. Iya tuh. Kan nggak mungkin Nabi ngada. Ya. Samain ayatnya. Surat. Berarti Ini kenapa macet? Surat 69. Ya. Ya, dibaca, Bu. surat 69 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, Maksudnya? Mengada-ngadakan Quran. Nabi Muhammad tidak mungkin mengada-ngadakan perkataan selain dari yang Allah turunkan. Ya, seandainya dia mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Ini maksudnya apa nih? Kan Dia tadi Berarti seorang berarti. kafir bilang, Gantilah. Batil berarti. gantilah dia dengan yang lain, jangan pakai Quran aja. Ya, hadis. Nah, gitu. Ya, Hadis tapi atas Nabi. nama kami. Seandainya dia berani ganti. Seandainya dia Muhammad mengganti Quran dengan Yang lain. yang lain dari dia yang sendiri lain. gitu kan? Ya. Coba Iya. lanjut. Ayat 45-nya, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Wow. Diapain dipegang? Sama dengan ini. Potong urat. Potong urat jantung. nadinya. Oh, Kemudian benar-benar jantung. kami potong urat tali jantungnya. Serius? Serius. Serius, Bu? Serius kok. Iya. Kemudian benar-benar kami Quran yang potong bilang. urat tali jantung. Kalau Nabi pernah memalsukan Quran, udah mati nggak dia? Iya. Udah mati. Udah Udah putus mati. jantungnya tuh. Nah, berani nggak Nabi berdusta? Tidak. Ya. Atau mengada-ngada? Tidak akan berani. Iya, kalau dia melakukan itu gimana? Potong. 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 Jantungnya. Oh, tapi orang sekarang banyak yang berani Berani mengganti Quran. mengada-ngada. Ya. Karena nggak paham. Nggak orang Iya, karena orang kan sekarang banyak yang asumsinya berani kan ganti Quran tuh. Karena nunggu keputusan tadi, Kang. Iya, tapi mereka nggak diapa-apain. Ya tunggu kan tadi tunggu dulu waktu. Nunggu sama-sama nunggu, Kang. Kan sama-sama nunggu. Nambah keputusan, kan? Ya sama-sama nunggu lah. Baik. Tapi kita nunggu PD ya, Kang. Iya, kan sama-sama nunggu siapa yang benar siapa yang salah. asumsinya Iya. mereka Hakim yang paling adil. Al-Quran itu hadis gitu.
Iya gitu. Hadis itu hadis, Al-Quran itu Al-Quran. Iya, ahsanal hadis itu kan Quran. Hadis. Jadi Hadis boleh nggak baca terbaik hadis? itu Quran. Boleh. Eh, Boleh nggak baca hadis? Sesuai nggak dengan Quran? Boleh. Boleh, harus. Boleh. Kalau sesuai Quran mesti diikutin. Yang Mm-mm. bertentangan jangan, berarti bukan dari Nabi, hadis palsu. Mhm. Iya, gitu. Hmm. Jadi hadis wajib diikutin nggak? Ini begitu juga. Wajib Wajib. kalau Wajib. sesuai Kalau Quran. Sesuai Quran. kalau Sesuai sesuai Quran Quran. wajib. Sesuai. Kalau enggak, bukan berarti palsu itu. Kan Nabi nggak mungkin. Palsu. Nabi kan nggak mungkin mengada-ada tadi. Ya. Iya. Teguh Al-Qur'annya. Nah, pertanyaannya gini, pertanyaan nyeleneh. Apakah semua ayat yang diturunkan kepada Nabi sempat dijabarin, diterangkan sama Nabi? Tidak semua, Kang. Ya? Tidak Enggak. semua. Kapan diteranginnya? Ya, setelah manusia berikutnya, karena ilmunya belum nyampe loh, Kang. Iya. Malah Kan nyampe loh. bertanya. Disampaikan iya, dibacakan iya. Coba Tapi lihat di- ini. Yang ayat ini tadi dibaca. Berapa waktu lagi? Benaran. Kebenaran Quran, kamu akan mengetahui kebenaran berita Quran. Beberapa waktu, Lagi. Lagi. siapa nerangin? Orang berikutnya. Ya orang Allah, berikut, fakta. Orang ya orang berikutnya berikutnya. tuh. Ya. Orang berikutnya. Nerangin. Berarti nggak semua diterangin. Termasuk Akib. Ya kan tadi 21 ayat 7 apa tadi? Kan nanya. Coba tanya. Ahli Quran. Nah, tanya aja, diterangin nggak? Terangin. Kalau ahli terangin. Gitu. Yang Waktu zaman Nabi Muhammad hidup, ada nggak orang yang mempertanyakan hadis Nabi? Nggak. Ya ada. Oh, ada orang hidup sama dia. Karena nabinya masih ada. Tapi masih ada. Langsung kelihatan orang. Nabi palsu ada. Hadisnya ya Kang. Quran. Nabi Ya kan? palsunya ada. Ya kan banyak pertanyaan yang dulu nggak ditanyain gitu. Orang tuh nggak bari nanya waktu itu. Nah, sekarang banyak pertanyaan yang tidak yang belum terjawab atau tidak terungkap. Kenapa nanyanya bukan kepada ahla zikri? Halo? Ya, dengerin. Iya. Gitu. Siapa ahla zikri? Rijalan nuhi ilaihim. Gitu. Ahla zikri itu rijalan nuhi Ilaihim. oh, ilaihim kan mereka banyak. Ilahi. Iya. Ilaihim. Begitu. Jadi Banyak si ya. ahla zikri ini nggak satu. Iya. Ilaihim kepada mereka Banyak. banyak. Bisa lebih dari 100. Iya, di Semarang ada tuh. Semarang juga ada. Oke. Cewek juga. Bang. Ya di Pontianak juga ada. Amin. Nggak ada tuh. Saya meletakkan bilang Oke, ada ilmu. lagi pertanyaan? Di Singapura nggak ada. Ya? Herman. Wahyunya, Rasulnya Pak Herman. Ada Sampai saya cari di Indonesia tahu. Belum ketemu. Belum ketemu, nggak ada. Belum ketemu. Ini di Ada TikTok, di semuanya. TikTok Lab ada yang dari Thailand, dari Thailand udah ada. Oh, Thailand, Masya Allah. Thailand, Seneng. Singapura. Udah mulai Filipina. masuk ya. Iya. TikTok itu ya. TikTok Belum udah. di YouTube-nya live ya. Belum di YouTube, ini baru yang live TikTok nih. Ya Allah. Ya pelan-pelan. Ya, makasih Itu udah semua bergabung ya. berproses. Makasih. Proses. Ayo. Tapi bicaranya pelan-pelan, nanti kita nanti kita dibilangin apa lagi nih. Ya, nanti di banning lagi lah, diributin. Janganlah, kita cari Sudah. yang soft. Cari aman, cari aman. Cari aman dulu, cari aman dulu. Iya. Dibilang pintar.
Kajian ini benar-benar Harus harus ya. Kang, ya. Ya, cara yang baik. halo. Tentang gelombang besar. Oh iya tuh. Sekarang dunia lagi bergelombang, Bu. Gelombangnya ombaknya ombak besar lagi. Ya, ombaknya besar banget Oh, gede di banget. berbagai Ya, daerah. gimana? Kita mohon perlindungan aja kepada Tuhan gimana? Amin, amin, insyaallah. Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Cukup. Kalau nggak ada, saya mau putar lagu dari Bang Saleh nih. Masya Allah. Halo? Ya. Ya, halo Pak, boleh Pak. Nah, kalau nggak ada, Ya, boleh Pak, silakan Pak. dengerin lagu ini. Apa judulnya tadi tuh? Tempat-tempat pandang jernih. Judulnya Pandang Jernih. Ya. Oke. Ini tulisan Bang Saleh, saya bikin lirik lagu. Udah keluar layarnya belum? Udah keluar Pak. Oke, tadi. Kau ya kau, suara di ruang sunyi, menyapa hati dalam kotak diri. Lihat langkah yang tertutup debu, menahan suka karena tak jujur mengaku. Buka wajah, buka senyum arah, hangatkan manusia yang lelah. Bongkar hukum manja yang rapuh, kembalilah pada silaturahmi yang utuh. Siapa pemilik segala hukum? Siapa pengaku kebenaran leluhur? Allah pemegang api kehidupan, membalik segala warna keberadaan. Tuhanmu murka pada penghalang kita, yang melarang manusia belajar adab. Mengaku guru menutup cahaya, menjauhkan jiwa dari Sang Maha. Kitab ini pemisah dan pembuka, menggetarkan jantung pencari makna, menyibak hijab gelap di mata, memisahkan dusta dari yang nyata. Hidupkah jiwa di sekitar langkahmu, atau hanya gema dari topeng palsumu? Hitunglah teman, ukur getar hatinya. Adakah cinta atau hanya puja-puja dunia?
menegakkan kebenaran yang adil. Lepaskan hukum buatan manusia yang menutup cahayanya. Hidupkan hukum semesta seimbang dari kitab Tuhan yang gemilang. Hafalan tak jadi harmoni galaksi jika jiwa menolak cahaya nurani. Bukalah telinga hati, dengar panggilan. Ini bukan sihir, ini kebenaran. Keempat tempat pandang jernih, di sanalah wajah Tuhan bersih. Cahaya memancar dari kesadaran, menghidupkan seluruh warna kehidupan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kang Iip. Sampai Terima jumpa. kasih semuanya. Mbak Popi. Terima kasih Kang Iip. Tutup Kasih, acara Kang ini Iip. dengan Kang. pamit. Kasih Bu Sampai Popi. jumpa ya. Kami. Terima kasih Kang